Nah, sebelum terpecahkannya misteri ini, banyak orang juga yang berspekulasi dan juga mengaitkan hadis ini dengan segitiga bermuda. Hai guys, assalamualaikum, sabahal khair, asdiqai min Indonesia, min kelamakan, welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Ibradinizar. Ya guys, gimana kabar kalian setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran? Nggak terasa ternyata Ramadan begitu cepat meninggalkan kita. Semoga doa-doa kita, semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi doa kita, mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah di bulan Ramadan berikutnya, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya aku mau bilang selamat datang kembali di YouTube channel Ali Hamzah, premium konten Ali Hamzah, karena cuma di sini kayak kontennya tuh niat banget dari semua atribut dan juga background itu semua dipersiapin ya. Jadi buat kalian yang baru ataupun kalian yang sudah subscribe, aku mau bilang makasih banyak. Dan buat kalian yang baru, jangan lupa kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Nah, kali ini kita bakal membahas suatu misteri. Kita nggak bakal membahas sesuatu yang dajjalable, tapi lebih ke misteri. Nah, buat kalian yang suka konten misteri, kontroversi, dan juga islami, kalian boleh banget subscribe YouTube channel ini, karena di sini kita bakal bahas semua. Dan juga aku punya niat untuk bikin konten gaming, karena selama ini aku memang gaming gitu kan. Banyak juga dari kalian yang nyarankan untuk bikin channel gaming, tapi aku mungkin bakal buat playlistnya. Jadi mungkin aku insyaallah bakalan buat playlist gaming. Jadi dulu aku pun dari bocil kayak game terus kan. Dan sampai sekarang aku juga masih terus gaming, dan untuk saat ini aku main Mobile Legends. Nah, kalau dulunya aku tuh suka banget sama game-game RPG dan juga action kayak Point Blank. Sampai sekarang aku masih main. Dulu aku tuh kalau udah jumpa game yang enak pingin nge-cheat gitu. Mungkin itu juga yang melatar belakangi makanya aku sekarang jadi anak IT gitu ya kan. Jadi aku tamat dari jurusan IT yang kayak programmer ataupun kalian hacker. Nah, kalian boleh banget tuh jadi anak IT ya. Nah, kembali ke topik, kali ini kita bakal membahas misteri dari segitiga bermuda. Tapi kita nggak bakalan bahas misterinya, tapi ini lebih yang misteri ini terpecahkan gitu. Jadi setelah sekian lama ya, setelah berbagai macam mitos segala macam gitu, dan sampai dilambangkan kayak simbol Dajjal gitu kan. Ternyata sekarang baru-baru ini ilmuwan dan juga saintis bisa menyimpulkan kenapa sering kali terjadi kecelakaan di sana. Dan sekarang teori-teori yang segala macam itu konspirasi dan juga bahkan dihubungan sama Dajjal itu sekarang udah mulai terbuka gitu, udah mulai naik ke permukaan. Kalau misalnya ini bisa dikaitkan dengan situasi alam ataupun ada unsur ilmiahnya yang melatar belakangi kenapa banyak terjadi kecelakaan di sana. Nah, mungkin beberapa dari kalian pada salfok sama apa yang ada di sini, kok banyak banget skincare dari Scarlett-nya gitu. Jadi honestly gue beneran kalau misalnya urusan skincare gue percaya banget sama Scarlett. Karena sekarang ini Scarlett ini dari ujung kepala sampai ujung kaki ada aja semuanya. Jadi dari mulai hair care, face care, body care, itu ada aja guys. Nah, salah satu alasan juga kenapa aku pakai Scarlett, karena ini adalah produk lokal. Karena aku lebih mau mensupport produk lokal daripada produk luar. Jadi kalau misalnya kita cinta sama produk kita sendiri, kita bakal bisa menekan yang namanya impor. Nah, biasanya aku cuci muka pakai Scarlett Facial Wash, dan ini ada yang baru dari Scarlett guys. Ini adalah facial wash khusus untuk acne. Nah, buat kalian yang ngerasa sering beruntusan, jerawatan, kalian pakai Scarlett yang acne ini. Ini dia. Nah, biasanya juga aku kalau mandi itu aku selalu pakai ini Scarlett yang Brightening Shower Scrub. Ini wangi banget, ini kayak wangi bakaran. Terus sampunya aku juga udah nggak macam-macam lagi, aku pakai Scarlett ini, Scarlett yang Jordanian Sea Salt. Nah, setelah mandi ya ataupun kalian habis sambil wudhu, ini nih yang bikin kayak seger banget, berarti essence toner dari Scarlett. Karena itu kayak bikin efek dingin gitu di muka kita. Ini harusnya pakai tisu ya. Nah, setelah itu layering pakai Brightly Ever After Serum dari Scarlett dulu, karena ini mengandung glutathione, vitamin C, dan juga mengandung niacinamide yang secara ilmiah bisa membuat kulit kita lebih cerah guys. Nah, setelah itu pakai glow toning serum dari Scarlett. Ini yang bikin muka kita lebih glowing gitu. Yang aku suka dari Scarlett ini karena komposisinya tuh nggak macem-macem, nggak mengandung merkuri, nggak mengandung hidrokinon. Jadi muka kita dijamin nggak hancur gara-gara pakai ini kan. Tapi yang harus kita ketahui, kalau bahan-bahan seperti niacinamide ini hasilnya bakal kelihatan setelah 3 bulan pemakaian gitu. Jadi harus teratur, nggak harus banyak, yang penting teratur makanya. Nah, yang terakhir aku pakai krimnya. Kalian lihat sendiri, ini aku bener-bener pakai ya. Jadi krimnya ini nggak meninggalkan bekas putih-putih gitu ya, karena krimnya ini mudah meresap juga. Jadi kalau urusan skincarean, kalian pakai Scarlett aja guys. Nah, biasanya juga kalau misalnya gue mau pergi, gue pakai Scarlett lotion, body lotion, karena ini tuh bisa membuat kulit kita lebih cerah guys. Dan wanginya ini kayak wangi bakaran gitu guys. Jadi kalian bakal suka, gue yakin deh. Nah, mereka juga ada body scrubnya dan juga maskernya. Kalau misalnya masker, aku selalu pakai yang Herbalism
World Mask ini. Jadi lengkap guys, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mending kita pakai Scarlett aja. Nah, kembali lagi kita ke topik pembahasan kita. Gue pakai kacamata dulu walaupun ini nggak ada lensanya. Tonton sampai habis, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Ya guys, ini dia segitiga Bermuda atau sering dibilang Bermuda Triangle. Ada orang juga yang mengatakan kalau ini adalah segitiga setan. Segitiga Bermuda ini berlokasi di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Segitiga yang bertitik di Bermuda, Florida, dan juga Puerto Rico ini sering sekali menelan korban. Tahu nggak kalian, Christopher Columbus pernah melintasi area segitiga Bermuda ini guys. Dan salah satu awak kapalnya mengatakan kalau dia melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Dan beberapa dari mereka mengatakan kalau bentuknya itu seperti kubangan meteor. Diketahui dari tahun 1840 hingga 2015 ada sekitar 20 kasus yang masih menjadi misteri. Kebanyakan dari kasus itu adalah peristiwa kapal tenggelam dan juga pesawat yang menghilang tiba-tiba. Dan dari kasus-kasus ini juga ada ribuan orang yang dinyatakan hilang, bahkan tidak ditemukan mayatnya. Salah satu kasusnya adalah di mana ada sebuah kapal pesiar mewah yang melintasi di daerah segitiga Bermuda. Nah, nama kapal pesiar itu adalah Witchcraft, di mana kapal ini dimiliki oleh seorang pria yang bernama Burak. Nah, pada saat itu Burak dan ayahnya ingin merayakan perayaan Natal di tahun 1967. Dan setelah beberapa jam meninggalkan pantai Miami menuju suatu daerah dan dia melewati segitiga Bermuda, tiba-tiba seorang penjaga pantai mendapat panggilan dari Burak. Burak mengatakan kalau kapalnya menabrak sesuatu dan dia minta pertolongan untuk diderek. Dan pada saat petugas mencoba untuk mengevakuasi mereka ke titik yang mereka tuju dan mereka pun tidak ditemukan. Setelah beberapa banyak kejadian yang misterius, orang pun menobatkan kalau segitiga Bermuda ini adalah segitiga setan. Karena diyakini siapapun yang melewati segitiga Bermuda bakalan menghilang dan tidak dapat ditemukan lagi. Ada banyak konspirasi teori tentang segitiga Bermuda ini. Salah satu yang paling populernya adalah banyak orang yang mengatakan kalau segitiga Bermuda ini adalah tempat bersemayamnya Dajjal. Dan ada juga yang mengatakan kalau segitiga Bermuda ini adalah segitiga kutukan. Dari mitos hingga ilmiah, banyak orang juga yang mengatakan kalau misalnya terdapat magnet yang sangat kuat di dalamnya. Katanya magnet di segitiga Bermuda itu dapat menarik apapun yang ada di sekitarnya seperti pesawat ataupun kapal. Nah, sekarang setelah beberapa lama setelah berbagai mitos yang berkaitan dengan segitiga Bermuda ini, jadi ada satu tim ilmuwan dari Amerika Serikat dari University of Colorado yang menganalisis citra satelit cuaca dari ketinggian. Nah, hasil dari penelitian mereka melihat adanya sejumlah awan, di mana awan ini berbentuk heksagonal dan ini dianggap nggak biasa guys. Dan tahu nggak kalian, ukuran awan heksagonal ini juga bervariasi guys. Ada yang 31 km hingga 85 km. Nah, karena hasil penelitian mereka dan juga penelitian lainnya, para ahli meteorologi mengatakan dan mereka berteori bahwa awan-awan ini bisa bertindak seperti bom udara. Dan berdasarkan teori mereka, bom udara ini mencapai kecepatan melebihi 270 km per jam. Jadi angin di atas segitiga Bermuda ini bisa menimbulkan ledakan yang sangat besar dan panjang gelombangnya bisa mencapai melebihi 13 meter. Dan kalau udah seperti ini, ilmuwan mengatakan kalau nggak ada kapal yang bisa bertahan dalam badai semacam ini. Dan juga nggak bakalan ada pesawat yang bisa tahan menghadapi angin seperti itu. Nah, karena kejadian itu juga ada sekitar 8.170 orang yang dinyatakan hilang dan juga tidak dapat ditemukan dari kejadian itu. Nah, mungkin awan heksagonal ini adalah awan yang dimaksud oleh temannya Christopher Columbus. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi setidaknya peneliti itu menemukan kalau misalnya ada fenomena alam yang nggak biasa dan juga ini juga berkaitan dengan hal ilmiah. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya mitos selama ini yang terjadi adalah tidak benar. Ya guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang terpecahkannya misteri segitiga Bermuda. Gimana pendapat kalian? Nah, memang sampai saat ini masih menjadi misteri ya, ada apa aja di lautan itu. Karena para karena para saintis dan juga para ilmuwan mengatakan kalau misalnya manusia itu hanya bisa menjarah sekitar 5% dari seluruh lautan dan 95%-nya masih terus ditelusuri dan masih belum diketahui, masih menjadi misteri. Tapi satu hal yang harus kita ketahui juga guys. Jadi apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, sebelum terpecahkannya misteri ini, banyak orang juga yang berspekulasi dan juga mengaitkan hadis ini dengan segitiga Bermuda. Dulunya sebelum terpecahkan, sebelum ada bukti ilmiah, banyak orang yang mengatakan kalau misalnya di daerah segitiga Bermuda itu, disitulah iblis membangun singgasananya. Wallahu alam, tapi kita wajib percaya kalau misalnya apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar. Nah, jadi itu dia pembahasan kita. Kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Aduh, gue belibet lagi. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian punya sesuatu yang mungkin kalian katakan ataupun kalian mungkin ingin mengkoreksi, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Koreksi ataupun masukan dari kalian sangat-sangat berharga bagi aku supaya supaya channel ini semakin berkembang. Jadi drop di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Adios, wassalam, bye bye.